Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan menceritakan salah satu kasus fenomenal yang terkuak pada tahun 2016. Salah satu kasus penipuan terbesar yang menjanjikan iming-iming sampai dengan 1000 kali lipat. Taat Pribadi, itulah nama sebenarnya dari sosok yang dikenal sebagai Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Ia lahir pada tanggal 4 April 1970 di Dusun Sumber Cengkelek, Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Probolinggo, Jawa Timur. Taat sendiri merupakan anak keempat dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Mustain, merupakan mantan seorang kapolsek, dan pastinya merupakan orang yang cukup mapan di desanya. Warga sering memanggil ayahnya dengan sebutan komandan atau komandan. Sementara ibunya diketahui bernama Angatri. Solahuddin, yaitu teman masa kecil Taat Pribadi, mengatakan bahwa sedari kecil Taat dikenal sebagai orang yang sopan. Nada bicaranya halus dan dia bukanlah tipe orator. Hal inilah yang menjadikan Taat dikenal sebagai sosok yang baik dan jarang terkena masalah. Ia tidak pernah membuat onar meskipun anak dari seorang polisi. Di masa sekolah menengah pertama atau SMP, Taat mulai mengenal ilmu kebatinan atau ilmu kejawen. Namun hal itu masih belum mengganggu sekolahnya hingga ia lulus dari SMA. Sempat melanjutkan berkuliah di perguruan tinggi swasta di Malang, namun kemudian putus di tengah jalan. Diketahui kemudian, Taat semakin sering mempelajari ilmu kebatinan dan juga menyepi di tempat-tempat keramat. Informasi selanjutnya menyebutkan, ia berguru kepada Kiai Gung Slamet, yaitu cicit dari Raja Sumenep Bindoro Said, yang merupakan keturunan orang Linuwih dari Batu Ampar Pamekasan. Kiai Gung Slamet, atau dikenal juga dengan sebutan Prabu Anom Kiai Gung Slamet, membuat Taat menjadi terobsesi. Ia juga berkeinginan untuk bisa menjadi Raja Anom, sehingga ia bukan hanya rakyat biasa, tetapi menjadi seorang bangsawan. Dari guru inilah, selanjutnya ia diperintahkan untuk ngangsu kauruh atau menimba ilmu ke Abah Ilyas, yaitu pimpinan salah satu pondok pesantren di kawasan Brangkal, Kabupaten Mojokerto. Meskipun tidak masuk dalam murid terbaik, namun Taat dikenal sangat penurut. Hingga pada tahun 1994, ia yang pada saat itu sudah berumur 24 tahun, akhirnya menikah dengan Rahma Hidayati, seorang wanita dari keluarga yang juga berkecukupan. Dan dari istrinya pula, ia pun bisa menggarap beberapa hektar sawah milik mertuanya. Dari pernikahan dengan istri pertamanya ini, Taat dikaruniai 3 orang anak. Di saat itu Taat sudah mulai mendirikan sebuah yayasan. Entah di tahun berapa, Taat dikatakan sempat menghilang entah kemana. Dipercaya, ia kembali berguru untuk memperdalam ilmunya. Dan pada saat itu, ia dipercaya berguru ke Banten. Di sekitar tahun 1998, Taat kembali pulang ke desanya dan mengubah yayasannya menjadi sebuah padepokan. Di awal ia mendirikan padepokan inilah, banyak orang yang terkesima. Ia bisa menggalang begitu banyak santri juga pengikutnya. Bahkan mendirikan bangunan padepokan bak sebuah istana. Gapura pintu masuk pun ditulis dengan jelas, Padepokan Dimas Kanjeng. Entah bagaimana, warga sekitar justru seperti ketinggalan informasi. Mereka bahkan baru mengetahui jika Taat Pribadi disebut sebagai Yang Mulia Dimas Kanjeng. Tak tanggung-tanggung, di awal tahun 2016, ia mengundang Asosiasi Kerajaan dan Kesultanan Indonesia atau disingkat dengan AKI, yang dihadiri 24 perwakilan kerajaan senusantara. Pada acara itulah, ia menobatkan dirinya sebagai Sri Raja Prabu Raja Senagara. Di saat itu, diketahui Taat memiliki 3 istri, namun 2 di antaranya disebut sebagai istri siri.
Kegiatan yang kemudian dilakukan oleh padepokan yaitu beramal, berdoa, dan menunggu panen hasil penggandaan uang. Di hari Jumat dilakukan istighosah, beramal kepada fakir miskin atau semacamnya. Namun yang sebenarnya terjadi itu semua hanyalah kedok belaka, sebuah kamuflase. Yang sebenarnya terjadi, praktek yang diterapkan adalah skema Ponzi, sehingga keuntungan besar hanya mengalir pada tokoh-tokohnya saja. Sedangkan mereka yang baru bergabung hanya bisa pasrah. Jika pengikut bertambah, maka ada kemungkinan mereka bisa meraup untung. Namun kemungkinan terbesarnya adalah buntung. Sayangnya tidak semua pengikutnya menyadari hal tersebut. Bahkan sebenarnya, sebagian dari mereka datang bukan untuk menggandakan uang. Mereka tertarik dan ingin belajar untuk menarik barang berharga dari dalam tanah, baik emas permata ataupun benda pusaka. Memang pada awalnya Taat menekuni bidang ini. Para santri kemudian diminta untuk menyumbangkan uang dengan tujuan membeli minyak gaib, yaitu salah satu syarat untuk menarik emas permata ataupun benda pusaka. Namun lambat laun, dengan berbagai iming-iming, mereka juga ikut bergabung dengan penggandaan uang yang disebut sebagai bank gaib. Nyatanya, fakta yang terjadi tidaklah sesuai dengan apa yang diharapkan. Menunggu janji panen hasil penggandaan uang sebenarnya membuat banyak pengikutnya merasa frustasi. Mereka terus menagih uang yang mereka tanam. Bahkan demi mendapatkan hal tersebut, mereka sampai mendirikan tenda dan tinggal di sekitar padepokan. Penderitaan bukan hanya dialami oleh para santri. Para pengepul juga sangat tertekan. Mereka ditugaskan untuk mengumpulkan uang dari para santri yang nominalnya bahkan mencapai puluhan miliar. Janji manis yang kerap diberikan oleh Dimas Kanjeng kerap membuat para pengepul sering ditagih oleh para santri. Meskipun hanya bertugas mengumpulkan dan menyetorkan uang, namun mereka juga ikut dianggap bertanggung jawab. Hidayah Ismail contohnya. Ia bersama pengepul lainnya yaitu Abdul Goni sampai tertatih-tatih meminta Dimas Kanjeng untuk mengembalikan uang mahar santri. Dari puluhan miliar yang disetorkan, yang bisa dikembalikan hanyalah 3,5 miliar. Jauh dari jumlah total mahar yang sudah disetorkan. Padahal janjinya, uang mahar saja akan berlipat sampai dengan 1000 kali. Kesabaran Hidayah Ismail sudah hampir habis. Mereka kemudian mengancam akan membuka kedok busuk Dimas Kanjeng kepada kepolisian. Nampaknya kali ini ancaman itu benar-benar serius. Merasa risih dengan apa yang dilakukan Hidayah Ismail dan Abdul Goni, Dimas Kanjeng mengatakan kepada pengawalnya bahwa mereka berdua harus dilenyapkan. Dimas Kanjeng melalui kaki tangannya pada Februari 2016 membujuk korban datang ke padepokan untuk dana bantuan sebesar 20 miliar rupiah. Karena menolak datang ke padepokan, 9 pengawal Dimas Kanjeng kemudian menculik Hidayah Ismail, menjerat lehernya, kaki dan tangan diikat, sementara kepalanya ditutupi oleh plastik. Hidayah Ismail kemudian dikubur di hutan Tegal Siwalan. Namun kemudian kuburan itu dikorek oleh anjing yang ada di sekitar lokasi, sehingga warga pun mengetahui. Namun pada saat itu tidak ada yang mengenali dan hanya dinamakan dengan nama Mr. X. Sementara Abdul Goni yang juga berhasil mereka culik, jenazahnya dibuang di jembatan Waduk Gajah Mungkur, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Singkat cerita, kedua jenazah tersebut sudah berada di kepolisian dan sudah dilakukan tes DNA. Dengan hati-hati polisi melakukan penelusuran dan akhirnya menangkap 6 pengawal Dimas Kanjeng. Inilah awal babak kelam bagi Dimas Kanjeng taat pribadi. Semua kebusukannya dibongkar satu persatu. Ia sudah tak lagi bisa mengelak. Polisi mengatakan sebagian uang disetor dan disimpan oleh pelaku lain di Jakarta dengan jumlah yang sangat fantastis, yaitu 1 triliun rupiah. Pada 1 Agustus 2017, Pengadilan Negeri Keraksaan menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara kepada Dimas Kanjeng. Hukuman itu jauh di bawah tuntutan jaksa yang meminta agar Dimas Kanjeng dihukum penjara seumur hidup. Atas hal itu pula,
Jaksa pun mengajukan banding. Tapi apa daya, pada 16 Oktober 2017, Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan vonis Dimas Kanjeng. Bahkan Mahkamah Agung juga tak bergeming. Vonis ini dianggap sangat ringan jika melihat bahwa Dimas Kanjeng telah melakukan pembunuhan berencana, juga melakukan penipuan terhadap ribuan orang dengan jumlah yang sangat fantastis. Itulah kasus penipuan dari Dimas Kanjeng taat pribadi, sosok yang menggemparkan media pada tahun 2016. Jika ada kesalahan, informasi yang kurang, atau pendapat yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.